Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh di hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 2, Jemaat kami undang berdiri. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, 1-3. Oh,
Marilah kita mendengarkan inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1. Kami undang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2.
epistel kita minggu ini yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Epistel kita minggu ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 18 dengan judul perikop lahirnya Samuel. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih dan ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap aku hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami jemaat GKPA mengucap syukur atas segala kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, dalam minggu ini Kau ajari kami berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga doa-doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan Tuhan. Ajari kami berdoa, ajari kami untuk mensyukuri atas kehidupan kami melalui doa-doa kami. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat seluruh bangsa kami ini. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini dari hal-hal yang buruk. Jauhkan bangsa kami ini Tuhan dari bencana alam. Jauhkan bangsa kami ini dari orang-orang yang jahat, agar bangsa kami ini tetap kokoh, tetap berdiri dalam persatuan dan kesatuan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam negara kami ini. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat GKPA Bandung, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga kami Tuhan dapat bersekutu untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat para majelis GKPA Bandung Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai majelis di gereja kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari kami Tuhan segala hal-hal yang membahayakan hidup kami. Bapa yang di surga, banyak yang ingin kami sampaikan, banyak ingin kami mohonkan daripada-Mu Tuhan. Namun kami percaya Engkau mengetahui apa semua yang kami butuhkan. Kabulkanlah doa kami Tuhan, agar kami bisa melaksanakan pekerjaan kami, harapan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Para
Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah pagi hari ini, dan biarlah kita akan mendengarkan bersama, belajar, dan bagaimana kita juga akan dapat mentaati firman daripada Tuhan Yesus yang dibawa Roh Kudus dalam roh dan jiwa kita. Dan untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa mempersiapkan kami. Persiapkan kami ya Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Dan dapat kami nanti untuk merenungkan, mentaati, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan Yesus yang akan kami dengarkan dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Dan itu biarlah menjadi kekuatan bagi iman kami, sehingga kami pun semakin mengenal kebenaran-Mu. Dan kami akan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai pimpin kami semuanya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya di dalam khotbah pagi hari ini. Dan biarlah semua saudara-saudara kami yang juga jemaat-Mu yang mendengarkan di tempat mereka masing-masing, Engkau juga memberkati mereka, persiapkan mereka semuanya. Berikan kerendahan hati kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat mentaatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya akan membacakan, yaitu yang dari 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 5 maksud saya, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes 5, ayat 1 sampai kelima. Surat Yohanes yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semuanya, mari kita mengikuti bersama-sama. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Baik. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun semuanya yang mengikuti ibadah pagi hari ini dan masuk di dalam ibadah kita di tempat kita masing-masing. Shalom. Kita pagi hari ini akan
belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis di dalam surat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 5. Dan minggu ini oleh gereja kita atau sinode diberi nama sebagai Minggu Rogate. Rogate ya, yang artinya Rogate ya, Martangyang. Jadi dan sebagai topik kita untuk khotbah hari ini adalah doa orang beriman. Doa orang beriman. Jadi ada di sana doa, dan siapa yang berdoa adalah orang beriman. Dan bagaimana doa itu, doa orang beriman, kita akan dapat belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari kita juga belajar bersama-sama. Tulis pada surat Yohanes, surat yang pertama 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ke-5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai kepada minggu yang berapa ini ya? Kedua di dalam minggu ini, di mana hari ini adalah hari Tuhan, di mana kita dapat beribadah kepada Tuhan, kepada Allah di dalam persekutuan kita ini, di mana kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus Kristus yang sudah memiliki kita. Kita memiliki persekutuan ini dan kita bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes itu surat yang ditulis oleh Yohanes, seorang rasul yang ada menulis beberapa kesaksiannya dalam bukunya. Pertama adalah Injil Yohanes, kemudian 3 suratnya, surat Yohanes pertama, kedua dan ketiga, dan yang berarti ya sudah 4 ya, dan yang satu lagi adalah Revelation, Wahyu. Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi ada 5. Dan ini dikenal sebagai, kalau yang berdasarkan kepada surat Yohanes, itu adalah sebagai teologia rasuli. Teologia rasuli. Kita mengenal yang lainnya adalah teologia yang banyak dianut oleh gereja Tuhan sekarang juga, teologia Paulus. Ya, teologia Paulus. Agak sudut pandangnya dan cara memahaminya sedikit agak berbeda, tapi semua menceritakan tentang Yesus Kristus dan semua bakti Yesus yang sudah diberikan kepada dunia ini dan termasuk kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa orang beriman. Kita mulai membahas daripada Yohanes ya, yang ditulis di Yohanes 5. Saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya. Jadi yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi ada 2 nama Yesus atau gelar atau sebutan kepada Yesus. Yesus adalah Kristus. Yesus Kristus atau juga bisa dikatakan juga Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus, maka yang ditekankan adalah Yesus sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Allah. Kalau Kristus adalah sebagai Mesias. Kristus Yesus tugasnya Mesias, dia menyelamatkan dunia ini. Dia melakukan tugasnya untuk sebagai manusia untuk bagaimana akan menebus manusia ini. Dan Kristus berarti Yesus itu adalah juga Kristus atau Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias. Ya, itulah yang dimaksud Yesus Kristus. Agak berbeda kalau dibilang namanya siapa? Namanya adalah Yesus. Itulah yang nama yang diberikan oleh Allah kepada anaknya. Dan itu dinyatakan sejak dari
kelahirannya. Sebelum kelahirannya sudah dikatakan, disampaikan oleh malaikat, nanti diberi nama dia Yesus. Yesus anak Allah. Jadi pengakuan kita kepada Yesus juga itu kita harus jelas bahwa Yesus sebagai anak Allah dan Kristus sebagai Mesias atau nama tugas ya. Tugas sebagai menyelamatkan, menebus dosa manusia ini. Sehingga dia sebagai manusia nanti dapat mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia, untuk memenuhi kehendak Bapaknya bahwa dia harus mencurahkan darahnya untuk penebusan daripada manusia ini. Dosa-dosa manusia. Kenapa? Hanya oleh karena darahnya kita memperoleh penebusan. Kita memperoleh keselamatan. Kita lihat di dalam di Lukas 1 ayat 77. Dasar daripada, ini kita selalu ingat. Dasar daripada keselamatan kita adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa berarti kita diampuni dosa-dosa kita. Itulah kasih karunia yang diberikannya. Bentuk nyatanya pengampunan dosa ini adalah dalam bentuk darah yang sudah tercurah. Darah yang sudah dicurahkan. Dan inilah sebagai bentuk pengampunan dosa kepada semua orang. Kepada dunia ini. Ya, kepada dunia ini. Darah Yesus yang sudah tercurah. Dan itulah maka orang yang percaya kepadanya yang memperoleh pengampunan dosa itu adalah kalau darah itu ada di dalam dirinya. Bagaimana caranya itu? Pada saat orang mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus adalah anak Allah, berasal dari Allah, keluar dari pangkuan Allah, tapi dia juga Mesias penyelamat, Mesias juru selamat yang akan menyelamatkan dosa-dosa manusia ini, menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Nah, inilah Yesus itu, siapa yang menyatakan itu sebagai anak Allah? Bapaknya sendiri yang menyatakan. Kita ingat pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, langit terbuka, ada suara mengatakan, inilah, setelah dia keluar dari air, dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, anakku. Jadi yang menyatakan, menyaksikan dia, Yesus adalah anak Allah, adalah Bapaknya sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, dari tulis di Matius. Demikian juga pada waktu 2 kali di dalam peristiwa itu, di dalam peristiwa lain, Yesus dinyatakan pada waktu dimuliakan di bukit, di gunung, dia dengan 3 muridnya, kemudian Yesus dimuliakan pada waktu itu. Dan dia kelihatan bersama-sama dengan Musa dan juga Elia. Musa sebagai tokoh daripada yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Dan kemudian dia juga yang membawa Taurat kepada bangsa itu. Dan Elia juga nabi yang sungguh sangat unggul, yang utama, yang luar biasa, yang juga merupakan tokoh daripada di dalam perjanjian lama. Dan di situ ada Yesus yang membawa kasih karunia kepada kita semuanya. Pada saat mereka yang 2 sudah tidak kelihatan, maka Yesus sendirian, ada suara dari langit, ada suara dari surga, dari suara Bapaknya yang mengatakan, diulangi lagi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Inilah tambahannya. Dengarkanlah dia. Jangan mendengarkan yang lain. Tadi ada tokoh Musa, ada tokoh Elia, bahwa tidak di situ lagi. Dengarkanlah apa yang dibawa oleh Yesus Kristus, kasih karunia, Injil itu, keselamatan itu, kebangkitan, hidup yang diberikan oleh Yesus. Dengarkanlah dia. Jadi tidak lagi artinya bahwa kita kembali kepada perjanjian lama lagi, atau kepada Taurat lagi yang menjadi dasar daripada keselamatan kita. Kasih karunia yang sudah diberikan, di mana melalui bakti Yesus
darahnya sudah tercurah, kita memperoleh pengampunan itu. Pengampunan dosa, sehingga kita menjadi orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya, berarti tidak ada lagi dosa yang ada pada kita. Kita menjadi orang yang benar di mata Allah. Kita menjadi orang yang benar di mata Allah, ya. Dan kalau kita menerima namanya, kita percaya pada namanya, percaya kepada Yesus, bersandar pada darahnya, percaya menerima darahnya, kita akan dikenali oleh Yesus, dikenali oleh Allah. Maka kita adalah menjadi anak-anaknya. Kapan itu dapat kita dapatkan? Setelah kita mengaku percaya pada waktu dibaptis itu. Nah, jadi baptis adalah bukan sekedar upacara agama saja atau upacara gereja, tapi itu adalah perintah daripada Yesus, di mana kita masuk di dalam hidup Yesus itu. Karena di dalam baptisan itu berarti kita yang dibaptis adalah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Mati bersama-sama dengan Yesus. Mati bagi dosa-dosa kita. Mati sebagai manusia lama kita. Kita bukan berasal dari dunia ini lagi, tetapi berasal dari surga. Itulah dikatakan tadi di ayat yang pertama, setiap orang yang percaya, ya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, lahir dari Bapa, lahir dari atas, lahir dari surga. Bukan berasal dari dunia ini lagi. Berarti dia sudah memperoleh hidup baru. Kapan itu? Pada waktu dia sudah mengaku dia dibaptis, maka darah Kristus ada padanya, dan maka Roh Kudus pun mengenalinya, dan dia akan masuk kepada orang yang mengaku tadi, maka bahwa dia percaya Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan tinggal bersamanya sehingga dia memperoleh hidup baru. Jadi hidup baru kita bukan di dalam berusaha kita mengubah kehidupan kita dari yang dulu mencuri tidak mencuri lagi, dari yang semua soal moral etika, bukan itu, tetapi masuknya ada Roh Kudus ada padanya, itulah yang mengubahnya sehingga dia tidak berasal dari dunia ini lagi, tetapi berasal dari atas, dari surga. Dia berasal dari Allah, itu dikatakan. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Berarti semua yang dilahirkan itu juga yang mengasihi dia, dia juga akan lahir daripadanya dan merupakan anak-anak Allah itu sendiri. Kita sudah dibebaskan atau sudah diampuni dosa-dosanya. Kita sudah dilahirbarukan bahwa kita diputus garis keturunan kita dari Adam yang menjadi milik dunia ini. Ya, Adam, kita diputuskan pada waktu kita sudah mengaku kita dibaptis. Kemudian kita dicangkokkan karena kita sudah memperoleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. Itulah sehingga kita menyatu dengan Kristus, dengan tubuhnya. Sehingga dikatakan oleh Yesus, barang siapa di luar aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi karena kita sudah diselamatkan, kita mendapatkan Roh Kudus, kita menjadi warga kerajaan Allah, karena kita menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah berasal dari Allah, kita berasal dari atas, berasal dari surga, kita bukan anak dunia ini lagi. Itulah artinya bahwa kita sudah hidup baru, sehingga kita pun akan melakukan di dalam kehidupan kami menjalani hidup baru di mana kita senantiasa juga akan memuji memuliakan Yesus, dan kita menyatakan sebagai orang yang miliknya, untuk sebagai orang yang sudah hidup baru itu di dalam kesehariannya, sampai dia nanti sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, di mana dia sudah selesai di dalam di perjalanan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi tentang bagaimana kita, bahwa setiap orang yang percaya seperti dikatakan pada ayat 1, bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus itu adalah anak Allah, adalah Kristus. Coba diperhatikan baik-baik. Kristus berarti Raja, Kristus Mesias, ya, orang yang diurapi, yang diurapi. Kristus adalah yang diurapi.
lahir dari Allah. Orang yang percaya akan lahir dari Allah. Bagaimana prosesnya? Seperti itu tadi, ya. Sehingga kita pun dapat mengerti betul, oh, hidup baru ada seperti ini. Aku sekarang milik Kristus. Aku bukan orang yang berdosa lagi. Karena Allah sudah tidak menganggap saya berdosa. Karena dosaku sudah diampuni. Aku sudah diputuskan dari garis keturunan Adam. Artinya apa? Dosa Adam, dosa asal yang ada pada kita. Itu sudah diputuskan, diampuni melalui pengampunan dosa yang sudah diberikan oleh Yesus kepada orang yang mau percaya kepadanya. Yang menerima darahnya. Karena darahnya sudah memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kita. Sehingga kita pun milik daripada Yesus Kristus. Kita milik Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita pun memperoleh janji-janji daripada yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Ini daripada inti daripada bagaimana kita memperoleh keselamatan melalui percaya, kemudian ada darah dan Roh Kudus bekerja di sana. Jadi setiap orang yang percaya harus ada Roh Kudusnya. Ya, dan Roh Kudus di dalam firman yang lain, di dalam ayat yang lain dikatakan, kalau Roh Kudus sudah turun, karena Roh itu adalah Roh kebenaran yang diminta Yesus pada waktu akan naik ke surga, pada waktu mau ditinggalkan murid-muridnya, aku tidak meninggalkan kamu sendirian, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang menyertai kita sehingga kamu tidak menjadi yatim piatu lagi. Jadi roh kita, Roh Kudus itu ada pada kita orang-orang yang percaya. Dan dia kalau ada Roh Kudus sudah datang, dia akan diikuti dengan tanda-tanda dan kuasa. Nah, ini yang jadi penting lagi. Jadi kalau tanda-tanda dan kuasa itu tidak nyata, tidak kelihatan di dalam kehidupan orang, maka itu perlu diperbaiki. Perlu dipertanyakan. Ya. Karena iman kita, iman kepada Yesus Kristus adalah yang nyata. Bukan filsafat. Ya, bukan filsafat. Bukan teori. Nyata dia. Jadi kelihatan. Kalau ada dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya, pasti harus dipenuhi. Demikian, saudara-saudara. Kita lanjutkan. Yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bahwa tanda sebagai kita adalah mengasihi anak Allah. Ya, mengasihi anak-anak Allah. Ya, jadi kita dan semua orang-orang yang percaya itu anak-anak Allah. Dan sudah menerima Roh Kudus. Ya. Tandanya adalah kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Ya. Melakukan perintah-perintahnya. Saya teruskan dulu ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Diulangi lagi, dipertegas lagi, lebih fokus lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih Allah itu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara di dalam perjanjian baru, apalagi perintah-perintah Yesus tidak perlu ditafsir lagi. Malah menjadi bias, menjadi keliru. Terima itu. Terima firman Tuhan itu. Aminkan. Lakukan. Taati dia. Itu kalau firman Yesus ya. Tidak dikias-kiaskan lagi. Ya. Tidak boleh dikias-kiaskan lagi. Jadi terima itu, taati, lakukan. Nah, itu perintah Yesus. Jadi barang siapa yang mengasihi Allah, serta mengasihi Allah, berarti dia melakukan perintah-perintahnya. Artinya kita mentaati. Jadi mentaati penting sekali. Taat kemana? Taat kepada perintah-perintahnya. Perintah siapa? Perintah Yesus Kristus. Ya, bukan perintah Musa. Perintah Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Injil? Itulah yang harus kita turuti. Kalau kita kembali tidak menerima itu lagi atau mendua, maka kita menjadi tidak jelas. Tidak jelas. Ikuti, demikian tadi dikatakan kalau mentaati perintah-perintahnya. Perintahku tidak berat katanya.
perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, itu tadi diperjelas. Saudara-saudara, ini penting sekali supaya kita tahu membedakan. Jangan perintah firman Tuhan gitu saja. Tapi mana itu perintah Yesus, mana itu Injil, mana itu perintah Injil, dengan mana itu dari perintah Taurat atau di dalam perjanjian lama. Itu kita harus bisa membedakan. Itulah yang dikatakan, orang kalau masih minum susu, itulah orang yang belum bisa membedakan, belum punya roh yang bisa membedakan antara kebenaran dan bukan. Apa itu? Yaitu belum bisa membedakan antara Taurat dan Injil. Antara Taurat dan kasih karunia. Kasih karunia sudah diberikan. Kalau kita tidak menurut itu, tidak taat pada perintah itu, maka kita bukan menjadi miliknya. Bukan menjadi orang-orang yang percaya. Karena dosa yang tidak bisa diampuni adalah yang tidak percaya. Tidak percaya pada Yesus Kristus. Tidak percaya apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tidak percaya kepada apa yang dikerjakan atau bakti Yesus di dalam dia menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara-saudara, ketaatan penting sekali dikatakan di sini sehingga kita tidak mentaati yang lain-lain. Tidak mentaati dogma-dogma, tidak mentaati doktrin-doktrin yang tidak ada dasar yang jelas di Alkitab, tetapi mentaati perintah Yesus. Perintah yang mengasihi Allah adalah yang melakukan perintah-perintahnya. Demikian dikatakan agar kita pegang baik-baik. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua ayat keempat. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa itu iman? Kalau kita mengikuti dari ayat-ayat, ya. Kalau kita melihat iman itu yang bagaimana, berbeda dengan keyakinan, ya. Keyakinan itu adalah berdasarkan kepada keyakinan sendiri, artinya berdasarkan kepada pikirannya sendiri. Tetapi kalau iman itu berdasarkan kepada firman Tuhan. Iman itu siapa? Itulah Yesus Kristus. Itu bisa kita ikuti, kita baca sendiri nanti di rumah melalui Galatia 3 ayat 23-25, Markus 11 ayat 22, baru masuk kepada Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah sesuatu yang diharapkan. Nah, itu. Kalau kita langsung masuk ke Ibrani 11 ayat 1 tanpa melalui sebelum yang Galatia 3 dengan Markus 11, kita akan mempunyai pengertian yang akan berbeda. Ya. Kemudian diteruskan di 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, juga 18-19 dapat kita baca. Saudara-saudara, ini penting sekali sehingga kita dapat melihat, kita dapat menandai atau mengenali iman kita siapa. Iman kita itu adalah Yesus Kristus. Iman kita siapa? Adalah iman Allah. Iman yang diberikan Allah untuk anaknya. Itulah yang diberikan kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Saudara-saudara, sehingga kita tidak lagi terlepas daripada iman yang mau atau diminta oleh Allah. Dan itulah, ya, dikatakan tadi di ayat 4, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman itu Yesus Kristus, itulah yang mengalahkan dunia. Ya. Jadi bukan anu-anu lain, pengertian lain. Itulah iman, itulah Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Dan memang Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Saudara-saudara, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya? Ini dipertegas, ya. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Ada dua kata, Yesus Kristus. Yesus anak Allah. Anak Allah siapa? Yesus. Yesus siapa? Anak Allah. Ya. Kemudian Kristus. Kristus adalah yang diurapi. Mesias, dialah Raja yang akan menyelamatkan dunia ini.
Saudara-saudara, jadi kita sudah semakin paham bahwa bagaimana kita bisa mengerti secara utuh, ya, dan tentunya dengan sempurna. Kalau utuh itu ada Roh Kudus, berdasarkan darahnya, namanya, kemudian sempurna itu kita ada iman di sana. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa siapakah yang mengalahkan dunia itu adalah orang yang adalah selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Itu iman kita. Ya, iman kita. Yesus adalah anak Allah. Jadi iman kita Yesus Kristus. Jadi bukan keyakinan itu. Jadi menurut saya pikir menurut nah itu keyakinan. Ya, dan saudara, supaya kita bisa membedakan itu semuanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa inilah yang menjadi bahasan atau merupakan firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita dapat masuk di dalam minggu ini. Kita semakin mengenal kebenaran itu. Kebenaran itu siapa? Adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, di Matius 11 ayat 26 ya kalau nggak salah. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Atau di Yohanes ya, Yohanes. Ya, itu di antara itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran di sana adalah aku, katanya berarti Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai doa, sebagai itu akan menjadi dasar doa bagi kita orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, kepada Yesus. Nah, itu iman kita, bahwa kita di dalam semua doa-doa kita, di dalam semua perayaan kita harus berdasarkan daripada Yesus Kristus. Ya, itulah sebagai kita orang-orang yang percaya kepadanya dan kita bersandar kepada Yesus Kristus. Ya, dan itulah kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Di ayat-ayat lain banyak sekali dikatakan kalau engkau berdoa, mintalah ya di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Senantiasa demikian. Itu saudara-saudara sebagai khotbah kita pada hari Minggu ini, biarlah semuanya semakin menguatkan kita dan semakin juga membuat kita iman kita semakin kokoh dan kita dapat berdoa dengan yang penuh iman, doa di dalam Yesus Kristus, di dalam kebenaran. Kalau di dalam berdoa di dalam kebenaran yang dikatakan di Yakobus 5 ayat 15, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar. Siapa orang benar? Benar doa di dalam Yesus Kristus. Itulah doa yang benar. Ya, besar kuasanya. Jadi kita selalu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, doa orang yang beriman adalah doa yang berdasarkan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang keluar dari pangkuan Allah. Dan dia juga Allah ya pada kita semua. Saudara, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dengan saudara-saudara yang lain, berarti kita dengan orang-orang yang percaya yang lainnya, bahwa kita menjadi bersaudara sama mereka. Kenapa? Karena roh kita sama. Kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah karena kita sudah mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa masuk kepada kita, memenuhi kita penuh dengan Roh Kudus karena ada darah Yesus. Darah Yesus masuk kalau ada pengakuan kita bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti pengakuan daripada Petrus pada waktu ditanya oleh Yesus. Petrus, siapa aku menurut orang-orang itu? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Kalau menurut kamu siapa? Langsung dijawab oleh Petrus yang gasa-gasaon ya. Dalam bahasa Bataknya. Dia langsung menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus lebih menguatkan, meneguhkan. Berbahagialah kamu Petrus, bukan kamu yang berkata-kata. Bapakku yang mengatakannya. Di atas batu karang ini, artinya di atas pengakuan itulah aku akan mendirikan jemaatku dan kuasa maut tidak bisa untuk merebutnya atau
merobohkannya. Demikian saudara-saudara, kita semakin mengenal betul apa arti daripada kita menjadi anak-anak Allah. Roh kita sudah sama, ya, roh kita sama, maka kita juga harus saling mengasihi. Bagaimana tandanya mengasihi? Bahwa kita mentaati perintah-perintahnya. Mentaati perintahnya, itulah kita mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Yesus, berarti menuruti perintahnya. Amin. Tuhan memberkati. Kita sambut dengan pujian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman. Bapa, biarlah kami senantiasa hanya bersandar kepada Engkau. Bersandar pada nama-Mu ya Tuhan. Bersandar pada firman-Mu yang dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Bersandar pada darah-Mu yang sudah menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami senantiasa menyatu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Firman-Mu ada di dalam roh dan jiwa kami semuanya. Engkau memberkati semua jemaat-Mu di sini. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan, yang dibawa Roh Kudus dapat masuk di dalam roh dan jiwa kami, sehingga kami pun dapat semakin mengerti, semakin mengenal, dan semakin kokoh, dan akan bersandar kepada Engkau saja. Engkaulah Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapa, tolonglah kami. Yesus, tolonglah kami. Biarlah kami dapat terus kuat di dalam iman kami. Di dalam dunia yang semakin tidak jelas ini. Semakin banyak berbuat hal yang dosa ya Tuhan. Biarlah kami dapat kembali kepada Engkau. Bersandar hanya kepada-Mu. Dan kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami. Iman kami. Dan seluruh pelayanan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami semuanya. Jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, Tuhan berkati menyertai mereka. Engkau menguatkan mereka senantiasa di dalam rumah tangga, anak-anak, dan semua dalam pekerjaan mereka. Tuhan melindungi menyertai mereka ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami berdoa juga kepada seluruh pekerja di dalam gereja ini ya Tuhan. Sintua dan juga majelis, Tuhan memberkati mereka. Dan juga pendeta yang melayani di dalam gereja ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan menyertai senantiasa. Peliharalah roh dan jiwanya. Kami berdoa juga untuk orang-orang di sekitar kami. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat hidup damai dengan saudara-saudara kami di sekitar kami ini. Dan biarlah kami juga dapat berdamai dengan baik. Dan senantiasa saling mengasihi dengan juga pemerintah yang ada di tempat ini. Dan juga pemerintah di kota ini, pemerintah di pusat, di mana presiden dengan seluruh jajarannya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Terpujilah nama-Mu, Kau senantiasa menyertai juga di dalam masa kami dalam 1 minggu ke depan ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1.
kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, Amang Inang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.